Uh, selamat selamat siang ya. Suara saya kedengaran kan ya? Terdengar Pak. Terdengar? Ya. Dengar ya. Ini oke, saya coba. Kalau nggak kedengaran nanti langsung aja ya disampaikan. Pertama mungkin karena ini ada pesan dari saya, layar saya juga udah kelihatan ya. Source-nya udah kelihatannya. Jadi ini tolong dicatat ya, karena ini kan saya nggak tahu, kayaknya ini baru PR pertama ya. Jadi kita mau coba ini dulu ya, supaya nggak ngawang-ngawang gitu ya. Kita langsung ngambil case saja untuk yang komputasi paralel ini. Nanti ini mungkin akan harus saya rapikan karena kan nanti modelnya ya, saya pengen otomasi koreksiannya, mungkin yang di FF belum ya. Jadi nanti saya bikin template-nya, untuk sementara saya jelasin dulu. Nanti saya sementara mungkin karena e-learning-nya antara yang punya saya sama Bu Lisa ya, mungkin nanti ini ya, saya share-nya via link Dropbox dulu aja. Terus nanti Anda upload-nya di link Dropbox supaya nanti saya tulis saja dulu ya teknis PR-nya nanti ya. Jadi kalau misalnya ada yang karena ya nanti saya usahakan hari ini saya finalisasi semuanya. Ini kenapa ya, sebentar ya. Oke. Sebentar ya, ini saya harus switch screen dulu ya. Ya, udah kelihatan ya seharusnya ya. Ini saya switch screen, kayaknya yang bagian sini dia crash terus ya. Oke, sebentar. Anyway, ya jadi sebentar ya. Maaf, ini sekali saya harus switch screen lagi. Oke, semoga nggak crash lagi ini aplikasinya. Jadi pertama ini ya, PR-nya nanti akan saya kasih IPNW file ya. Terus nanti Anda download, terus Anda itu ada template ya, kayaknya belum pernah ya. Jadi ini kayak template, nanti template-nya ini Anda edit di kodenya langsung. Beberapa saya tunjukin dulu, terus nanti Anda upload ke boxing saya aja nanti ya, biar nanti saya bisa lakukan koreksinya secara otomasi. Jadi template harus diikutin secara strict supaya koreksinya jalan ya. Jadi pada dasarnya nanti ini screen-nya udah kelihatan ya. Oke. Jadi pada dasarnya nanti yang akan kita lakukan itu, mungkin Anda pernah dengar ini ya. Jadi sumbernya itu saya copy paste dulu. Nanti ini saya share ininya. Sumbernya itu mungkin yang paling kan untuk kelas ini agak sedikit berbeda ya. Jadi saya kasih problemnya deh. Kalau biar Anda kalau di kelas lain saya suruh cari problem sendiri, di kelas ini Anda problemnya saya kasih. Jadi ini nanti linknya pakai yang ini ya, sumbernya ya saya kasih di ini dulu ya, di Discord juga ya. Nanti Anda belajarnya dari sumber awalnya ya, nanti ini saya modifikasi sebenarnya. Jadi dari sini
Nah, ini ada yang disebut sebagai nearest neighbor ya, salah satu metode machine learning. Jadi ya, kayaknya saya ada nearest. Oke, materinya mungkin nanti belakangan aja. Tapi pada dasarnya yang Anda lakukan di sini itu nanti ada source code-nya udah saya kasih awalnya. Jadi tugas Anda melakukan paralelisasi untuk KNN ya. KNN mana nih tadi, yang terlalu banyak nih. Nah, ini dia. Ya, kelihatan ya. Jadi oke. Jadi yang mau kita lakukan itu paralelisasi KNN. Maaf Pak, nggak ada suaranya. Oke, baik. Udah kedengaran ya? Sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, Sudah. keras terus ininya ya, jadi baik. Mohon maaf tadi saya. Jadi pada dasarnya nanti saya ulang lagi ya. Jadi pada dasarnya nanti untuk minggu ini kan masih ada yang kelas lainnya, kita misalkan dengan kelas lain minggu ini kita coba PR dulu deh biar ada nilainya ya. Jadi PR-nya itu nanti Anda saya kasih sebuah IPYN file, nanti download. Ini saya masih siapkan, nanti hari ini saya finalisasi. Jadi ada tinggal modifikasi di template-nya itu langsung untuk codingnya, nanti kita upload di via Dropbox. Nah, problem yang mau kita pakai itu yang tadi saya kasih linknya di ini di Discord, itu adalah yang disebut sebagai KNN. Kan kalau kemarin
kita belajarnya yang ini ya, yang value iteration ya, yang path planning gitu ya. Sekarang kita mau coba KNN. Nah, KNN mungkin Anda belum pernah dengar, tapi ini saya kasih contoh. Pada dasarnya KNN itu apa? Kalau Anda punya kumpulan titik seperti ini gitu ya, titik-titik ini anggaplah kayak suatu koordinat gitu ya, X, Y. Nanti titik ini misalnya di sini ada banyak titik. Nah, tiap titik ini udah punya label, misalnya kayak Anda misalnya taruh suatu benda gitu ya, di sebelah sini Anda taruh misalnya apel gitu ya, di sebelah sini Anda taruh di atas meja gitu ya, Anda taruh jeruk gitu ya. Jadi Anda tahu nih koordinatnya, kalau X, Y-nya sekian, X, Y-nya sekian itu lokasinya di meja gitu ya, itu apel. Kalau X, Y-nya sekian, X, Y-nya sekian, ya di atas meja gitu ya, ini kan koordinat meja ya, itu pasti jeruk gitu kan ya. Dan jadi anggap misalnya yang ungu ini misalnya apelnya, yang kuning ini jeruknya gitu. Tapi ada di daerah tertentu ya Anda berusaha menaruhnya rapi, tapi mungkin nggak terlalu rapi-rapi amat, ada yang overlap sedikit gitu ya. Tapi pada dasarnya dari secara sepintas kita bisa tahu lokasinya itu sudah terkelompok gitu ya. Ada yang namanya koordinat dan ada yang namanya label. Nah, koordinat ini yang kita sebut sebagai X, Y, ini sembarang saya pilih angkanya, Y-nya, terus kelasnya ini yaitu 0 misalnya apel, 1 itu jeruk gitu kan ya. Nah, udah nanti kita plot ya. Plot biasa X, Y, warnanya itu disesuaikan dengan C itu color, classesnya. Jadi kalau 0 dia jadi biru, 1 dia jadi kuning. Nah, jadi keplotnya seperti ini gitu ya. Jadi, nah ini yang disebut sebagai datanya dulu gitu. Jadi, nah berikutnya saya buat suatu problem baru gitu ya. Nah, ini saya jadikan data kita yang X-nya yang diketahui itu yang lingkaran ini ya. Nah, sekarang saya sembarang taruh gitu ya, yang X-nya ini. Mungkin nggak tahu apa, kita belum tahu yang X-nya ini apel atau jeruk gitu. Tapi kita mau simpulkan nanti, pokoknya entah dia itu apel atau jeruk gitu ya. Pokoknya kalau dia ada di kelompok sebelah sini itu pasti nanti jatuhnya dia jadi apel, misalnya di sebelah sini jadi jeruk. Misalnya kalau saya ini saya print screen aja ya. Terus saya taruh di sini. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi nanti tugas saya itu kan sekarang ngeplotnya itu warnanya masih hijau semua ya. Nah, saya pengen itu nanti yang ini kan kita bisa kasar lah ya. Kasarnya mungkin batasnya di sini gitu ya, walaupun nggak pas. Nah, jadi nanti kita bisa kasih warna yang ini semua itu harusnya jadi biru gitu ya. Jadi setiap X yang ada di sisi sini semua jadi biru. Terus setiap X yang di sebelah sini nanti jadi kuning. Nah, jadi yang berikutnya nanti setelah saya lakukan algoritma saya, semua yang X ini yang warna hijau jadi punya warna antara di ungu atau kuning gitu, nggak ada lagi yang warna hijau. Kebayangkan sampai di sini ya? Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya sederhana, kita tinggal menghitung jaraknya gitu ya. Jadi ini persis balik kayak dulu lagi ya. Jadi setiap titik ini for ya, Anda hitung jaraknya ke sini, Anda hitung jaraknya ke sini, Anda hitung jaraknya ke sini, semua ya, sama Anda hitung jaraknya ke sini juga. Pokoknya entah itu kuning atau entah itu ungu, pokoknya Anda hitung semuanya. Udah itu pertama jadi hitung jarak ya. Ke semua. Jadi ke semua titik. Jadi dari X ke semua lingkaran ya. Hitung jaraknya, baik itu warna kuning maupun warna ungu, Anda hitung jaraknya. Terus habis itu Anda simpan datanya, jaraknya gitu ya. Terus nanti Anda urutkan. Jadi kita simpan data jarak, terus kita cari nanti yang paling dekat itu yang mana sih gitu kan ya. Misalnya cari 3 yang terdekat. Misalnya habis itu K-nya itu kan disebutnya sebagai KNN ya. K-nya ini yang kita tentukan. Misalnya K-nya sama dengan 3.
Nanti saya tentukan kayaknya 3. Cari 3 jarak terdekat aja. Nah, sekarang udah clear kan? Jadi Anda misalnya Anda mau bekerja di sini, Anda lagi cari. Jadi 3 jarak terdekat Anda cari. Misalnya kalau mau cari 3 jarak terdekat kan artinya Anda harus cari ke semuanya dulu kan ya. Cari udah Anda cari ketemu, baru Anda urutkan atau Anda lakukan suatu algoritma apalah terserah Anda. Gimana caranya supaya Anda dapat 3 jarak terdekat. Nanti kan asumsi saya mendapat 3 jarak terdekat itu pasti ini, sama mungkin ini ya, 3 jarak terdekat. Nah, Anda cek kalau 3 jarak terdekat itu warnanya yang paling banyak apa. Kalau warnanya yang paling banyak jadi ungu gitu kan ya. Contohnya di perbatasan nih. Yang di perbatasan ini ya. Anda cari 3 jarak terdekat, dapatnya ini kuning, ungu. Kuning 2, ungu 1. Banyakan kuning kan? Ini jadi kuning gitu. Nanti di sini ungu, jarak terdekatnya di sini ada kuning. Jangan yang ini ya. Kita cari yang X-nya kan ya. Yang di sini deh. Yang di sini Anda cari ke sini dapat kuning, Anda cari ke sini yang terdekatnya ya, kira-kira 1, 2, 3 ya. Dia dapat ungu 2, kuning 1. Berarti yang paling banyak ungu, berarti ini jadi ungu gitu ya. Semoga kebayang ya. Jadi pada dasarnya pertama Anda cari 3 jarak terdekat aja ya, 3 jarak. Mungkin nanti algoritmanya nggak kerasa ya kalau 3 ya. Kita kasih yang ganjil aja biar enak ya. Kasih jarak 5 ya, 5 jarak terdekat aja. 5 jarak terdekat dari tiap X ke lingkaran, baik itu ungu maupun hijau ya. Pokoknya Anda cari 3 jarak terdekat aja. Udah ketemu, periksa warna yang terbanyak. Atau label ya, ini labelnya ya. Terbanyak. Nah, berikutnya Anda apply ya. Apply warna terbanyak. Ke X tadi. Nah, gampang kan ya? Kebayang ya? Jadi itu ya pada dasarnya algoritmanya for loop aja semua nanti. Jadi kan for dari setiap X ini cari jarak ke for dari setiap yang bulatan ini gitu. Udah itu dapat jaraknya yang paling gampang, habis itu disorting ya. Nah, kalau mau cari 3 jarak terdekat kan tinggal diurutkan. Setelah diurutkan baru tinggal dilihat mana yang paling banyak warnanya, baru di-apply. Itu aja. Nah, jadi nanti tugasnya itu pertama pakai vektorisasi, yang kedua pakai parallel for. Ada 2 ya. Ini agak susah nih. Tapi nanti kita bisa hitung 2 tugas langsung ya. 2 tugas. Jadi nanti saya buat 2 template. Nanti dilihat ya, yang buat vektorisasi mungkin pasti akan susah karena kita untuk yang kelihatan yang untuk yang kemarin yang path planning itu masih itu terlalu rumit sebenarnya ya untuk yang path planning, karena dia mengandalkan kemarin broadcasting array ya. Itu mungkin saya sarankan nanti Anda mulai dari ini ya, parallel for dulu yang makin lumba ya. Kemarin kan ada contohnya ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya yang Anda lakukan apa dulu, bikin dulu algoritma yang paling sederhananya yang enggak ada paralelisasinya yang kita sebut vanilla ini ya. Mungkin tahap pertama vanilla dulu, nanti berikutnya nanti yang dikumpulkan dalam 1 minggu ini vanilla dan parallel for dulu deh ya, gitu ya. Nanti saya buat 2 template, berarti ini 1, 2, 3 tugas aja langsung ya, 3 tugas. Jadi yang vanilla nanti saya buat template-nya hari ini, terus yang parallel for juga ya. Untuk yang parallel for harusnya nggak perlu template. Kalau Anda udah punya vanilla yang nggak pakai parallel for, itu tinggal numbanya itu kan tinggal pakai dekoratornya kemarin ya. Dekorator sama range-nya diganti jadi p-range sederhana seperti itu. Tapi nanti tetap saya buat fungsinya ya, supaya saya bisa koreksi. Sama nanti buat timingnya ya, kita perlu timer.
Ini nanti saya bikin template-nya. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini yang KNN-nya kebayang nggak ya? Algoritmanya kebayang nggak ya? Sedangkan ada satu orang yang kebayang nggak? Ya. Kebayang? Mantap. Kebayang ya, aman ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Ini tutorialnya coba lihat di link yang saya kasih di internet, yang di Discord. Cuma dia itu kan pakai Scikit namanya ya. Kalau pakai library kan udah selesai ya, nggak tahu ya. Jadi kita pengen bikin dari scratch. Tadi itu saya ulang lagi. Pada dasarnya yang Anda lakukan nanti saya kasih data gitu ya. Data yang sudah ada labelnya, warnanya, label itu maksudnya warnanya, sama data yang belum ada labelnya. Nah, kalau data yang udah ada labelnya, ya udah warnanya udah tinggal kita kasih sesuai labelnya. Ini kan 0, 1, 0, 1, 0 itu ungu, 1 itu kuning. Itu udah Pythonnya otomatis seperti itu ya. Nah, yang berikutnya saya generate data random. Ini random ya. Tes data ini random. Jadi kalau Anda tes di sini nanti Anda bikin di sini ya, tes data. Ini angkanya random. Saya generate angka random. Jadi yang x-axis ini random semua. Nah, tapi kan karena random saya nggak tahu kan labelnya entah dia ungu atau kuning gitu ya. Tugas Anda tadi saya ulang lagi, mencari kita pilih tadi 5 ya, 5 jarak terdekat. Jadi dari X ke lingkaran, entah itu lingkaran kuning atau ungu. Setelah dapat 5 jarak terdekat, Anda lihat warnanya. Yang terdekat itu mana sih ke lingkaran-lingkaran ini, misalnya tadi di sini terdekat, ini mungkin nggak asik ya, yang di sebelah sini deh. Di sini terdekatnya ada ungu, ada kuning, mungkin di sini ada ungu lagi. Nah, Anda lihat yang paling banyak 5 ya. Nah, dari 5 itu cari yang paling banyak, makanya saya kasih ganjil supaya nggak ada yang seri ya. Nah, jadi yang paling banyak itu nanti ketemu, ubah warna X ini ke warna yang paling banyak seperti itu. Nah, ini caranya namanya mengklasifikasikan. Jadi kita punya data yang udah punya warna atau label, dan kita punya data yang belum punya warna atau label. Tugas kita memberi warna atau label untuk data yang belum punya warna berdasarkan 5 jarak terdekatnya gitu ya. Itu aja dulu. Nah, nanti template-nya yang kita mulai minggu ini vanilla dulu, sama tadi itu ya yang buat parallel for. Karena vanilla ke parallel for itu literally tinggal pakai numba, literally tinggal mengganti range-nya jadi p-range sama kasih dekorator aja, selesai gitu ya. Nah, aja PR. Nah, ada pertanyaan dulu? Jadi nanti ditunggu dari saya IPYNB template-nya ya. Ada 2 template, berarti saya tulis dulu, nanti saya lupa ya. Ada 2 template. Nanti saya kasih 2 IPYNB. Nanti tergantung ya. Kadang-kadang agak susah ngoreksi IP. Nanti mungkin juga nanti deh saya lihat tuh ya. Saya kasih .py juga nggak apa-apa ya. Sama aja ya. Kalau IPYNB dia notebook ya. PY lebih gampang koreksinya karena dia langsung bisa nggak aneh-aneh gitu ya. Nanti pokoknya nggak beda jauh deh. Nanti seperti itu. Saya rasa itu dulu aja. Jadi intinya kita coba sampai tengah semester ini kita bisa paham mengenai sebenarnya ada 3 paradigm ya. Cuma kita bisa ada 4 ya. Jadi nanti pada sana untuk sampai tengah semester ini kita vektorisasi sama satu lagi itu parallel for loop dulu ya. Nanti habis tengah semester kita coba multiproses atau multithread sama functional programming gitu ya. Nah, jadi kita muter-muter di situ aja dulu gitu ya. Kalau kemarin pakai value iteration, sekarang kita coba pakai yang kasus KNN gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya, dan ini saya langsung siapin template-nya dulu ya, tunggu aja. Jadi kalau nggak ada, saya rasa itu aja. Baik, nggak ada yang mau tanya lagi? Aman ya, baik ya. Kalau gitu saya ini jadi kita samakan aja ininya buat nanti, karena Sabtu kan masih nggak ada kelas ya. Kelas berikutnya saya Sabtu ya. Jadi kita samakan, kita beresin PR ini dulu aja ya, dua itu ya, yang kasus KNN.
Saya rasa itu aja. Ditunggu template nanti Dropbox link saya kasih di Discord ya. Nanti Anda uploadnya juga nanti dari di Discord saya kasih Dropbox link buat upload PR-nya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya nanti saya tergantung sama Bu Lisa ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Pak. Baik Bu.